Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alisa Putri. Di video kali ini kita masuk ke bab 8, yaitu akses control list seputar Cisco routing. Di sini terdapat isi-isi dari materi akses control list. Yang pertama ada teori ACL atau teori akses control list dan setup topologi ACL. Kemudian kita akan konfigurasi, menghubungkan antar jaringan dan standar ACL lain-lain. Nah, kita langsung saja ke teori ACL terlebih dahulu. Di sini terdapat definisi dari akses control list, yaitu bisa disingkat ACL. Nah, akses control list itu adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, pada dasarnya, akses control list juga adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka, router, atau switch. Nah, aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat, IP, disk protokol, atau nomor port ya, teman-teman. Nah, di sini juga fungsi dari akses control list itu untuk jaringan kecil, akses control list bertindak sebagai firewall ringan dan membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Kemudian untuk perusahaan ya, akses control list itu menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antara VLAN dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, singkatnya, akses control list itu bukan sekadar konsep teknis, tapi merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern ya, teknologi informasi komunikasi. Seperti itu untuk fungsinya. Kemudian, akses control list itu terdapat dua protokol ya, atau terdapat dua jenis ya. Yang pertama ada ACL standar atau akses control list standar. Nah, untuk akses control list standar itu cocokkan hanya alamat IP sumber dan paling baik untuk penyaringan sederhana, misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Dan range-nya itu terdapat 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999 ya. Nah, untuk contohnya ini kita akan mempraktekkan di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini hanya teorinya saja. Kemudian yang kedua ada Extended ACL atau Extended Access Control List. Nah, itu cocokkan IP sumber plus tujuan, protokol, dan port ya. Dan berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet ya. Range-nya itu 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Nah, di sini juga terdapat name ACL ya. Ini konsepnya hanya nama saja. Jadi lebih mudah dikelola ya karena menggunakan nama alih-alih angka. Dukung keduanya standar dan luas logika. Misalnya contohnya itu IP access list, extended block telnet, dan DNI TCP ini X23 dan lain-lainnya seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang setup topologi ACL. Nah, kita berarti membuat topologinya. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan dua switch. Kemudian tambahkan juga router. Dan PC. Di sini oke, kita rapikan. Nah, dan teman-teman juga tambahkan 3 server ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman tinggal sambungkan ya dari sini dulu ya. Kemudian sambungkan dari switch ke router dan router ke router, kemudian router ke switch dan ke servernya. Oke.
Oke. Kita warnai karena kita akan membagi pilan ya teman-teman. Nah di sini teman-teman tinggal tambahkan IP-nya ya teman-teman. Tambahkan dulu pilannya. Ini pilan 11, ini pilan 12, pilan 13. Oke, dan ini pilan 19 saja. Oke, di sini juga kita akan bagi IP-nya, memberikan IP-nya. Untuk pilan 11 itu IP-nya itu 123.123.1/24. Untuk pilan 12 ini 124. Kemudian untuk pilan 13 itu 125.125.1/24. Untuk pilan sekian-sekiannya kita berikan IP 172.116.23.1/24. Nah, kita berikan pada routernya IP pada router, yaitu di sini bisa 23.1/30. Untuk router 2 nya 23.2/30. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai ya untuk pembagian, untuk membuat topologinya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kita akan mengkonfigurasi menghubungkan antar jaringan. Jadi kita akan menghubungkan semuanya ini ya teman-teman. Jadi kita akan memberikan IP-nya pada topologi ini semua. Nah kita ke switch terlebih dahulu, ke switch 0, kemudian kita enable konfigur terminal, kemudian kita beri perintah pilan ya, buat pilannya ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita akan membagikan IP-nya. IP range FA 1 sampai 2, switch port, mode akses, switch port, akses pilan 13 ya. Kita lihat untuk 1, 2. Oke. Pilan 13. Untuk interface nih 3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses pilan 12, kemudian 5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses pilan 11. Oke, kemudian sudah ya teman-teman. Nah kita ke interface FA 7, switch port mode terang. Oke, sudah. Kemudian kita ke router 0, kita enable konfigur terminal, kemudian kita ke interface P0, kemudian kita nyalakan ya, no shutdown, kemudian kita ke interface P0.11. Oke, kita akan memberikan IP DHCP untuk semua PC-nya ya teman-teman. Nah di sini kita encapsulation .1q11 dan memberikan IP address 123.1.255.255.0,
kemudian kita ke interface klik 0.12 job solution tentukan key 12, kemudian IP address 124 jadi 124.1.1 kemudian kita klik interface klik 0.13 and job solution .1q 13 IP address 125.1.1.25.0. Nah, kita akan buat IP DHCP pool. IP DHCP pool bilang 11 network 123.123.0 kemudian default gateway, default routernya itu 123.123.1 kemudian DNS server 838. Oke. Kemudian IP DHCP pool pilihan 12 networknya 124.1.1.0 default router titik 1 DNS server 8.8. Oke. IP DHCP pool pilihan 13 network 125 default router titik 1 DNS server yaitu oke, selesai. Kita ke interface gate 01 kita memberikan IP address dan menyalakannya ya. IP address 23.1 255.255.255.252. Kalau sudah, kita ke router 1. Kita enable configure terminal, kita ke interface gate 0 nyalakan, kita berikan IP address 23.23.2.255.252. Kemudian kita ke interface gate 01, kemudian kita nyalakan. Di sini kita ke interface gate 01.99 ya. Kita encapsulation .1q99 kemudian IP address 172.1.1.255.0 kemudian kita akan memberikan IP DHCP untuk servernya ya teman-teman. IP DHCP oke. IP DHCP pool pilihan 99 kemudian networknya itu 172.1.2.0 kemudian default routernya 172.168.1 kemudian DNS servernya 8.8.8. Oke.
sudah selesai. Nah, kita lanjut ke switch satunya. Nah, di sini kita bikin pilarnya. Oke, di sini kita ke interface, range FA0 1 sampai 3, switch port, mode akses, switch port akses 99. Kemudian kita lihat, takut salah ya teman-teman. Salah. Interface 2 sampai 4 ya. 2 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses 99. Kemudian untuk FA1 nya kita switch port mode terang ya teman-teman. Oke, kemudian kita ke server, kita ke desktop, kita ke IP, kemudian ke DHCP file. Oke, successful ya teman-teman. Kemudian kita ke semuanya ya teman-teman, kita gini-gini ya, ke pindahin ke DHCP. Oke, berhasil. Ini juga oke, berhasil juga. Nah, di sini juga PC nya juga kita pindahin ke DHCP. Oke, successful. Oke, berhasil. Sekarang sudah selesai konfigurasi ke semuanya. Kita akan mengkonfigurasi routing ya. Bukan di sini ada. Tidak ada. Kita ke router 0. Kita exit terlebih dahulu. Router EJRP 1, network 23.23.23.0, network 23.23.0, kemudian 24 25 25. Kemudian di router 1 juga, router EJRP 1, network 23.23.0. Nah, kalau ada seperti ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian 172.116.23.0. kemudian kita do show IP route. Oke. Nah, di sini dinamik ya teman-teman, dinamik semua. Kita lihat juga di router 0. Nah, do show IP route. Oke, di sini dinamik. Oke, sudah. Kita akan pilih paket dari PC 0 ke server, in progress. Di sini kita klik 2 kali. Nah, successful. Berarti sudah bisa berkomunikasi ya. Nah, successful juga. Oke, in progress, successful. In progress, failed, successful.
Berarti semuanya sudah tersambung ya teman-teman, sudah berhasil dikonfigurasi, sudah bisa saling berkomunikasi. Sekarang kita lanjut satu lagi ya. Oke, selesai semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu kita akan mengkonfigurasi standar access control list. Nah, di sini kita ke router 1, kita exit. Nah, di sini kita berikan perintah IP access list. Misal di sini kita tanda tanya terlebih dahulu, IP access list tanda tanya. Nah, di sini ada extended dan standar ya teman-teman, seperti di penjelasan sebelumnya. Access list itu terdapat dua protokol atau terdapat dua jenis ya, yaitu standar dan extended access list ya teman-teman. Nah, misal kita standar terlebih dahulu ya teman-teman, standar. Kemudian bisa juga kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat range-nya teman-teman. Untuk standar kan 1 sampai 99 ya. Standar IP number alias number. Nah, di sini kita berikan numbernya teman-teman. Misal 1. Oke, nah sekarang kita tanda tanya juga. Nah, di sini kita akan membahas Denny dan permit ya teman-teman. Nah, misal di sini kita Denny ya, kita tanya. Oke. Nah, di sini kita akan memblokir VLAN 13 ya. Jadi kita akan menggunakan IP-nya saja. IP address to match. Nah, ini kita akan menggunakan address. Di sini kita Denny 255. Ini adalah IP dari VLAN 13 ya. 125.1.0, kemudian 0.0.0.75. Kemudian kita permit ini ya teman-teman, atau permit ini itu izinkan semuanya ya teman-teman. Nah, kita do show access control list. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, access list ini membaca dari atas ke bawah ya teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan tempat atau letak dari access list ini ya. Nah, kita akan konfigurasi in dan out. Jadi ini itu yang masuk ke router, sedangkan out itu untuk itu yang sudah masuk ke router ya teman-teman, dan tinggal menunggu hasil outputnya. Nah, kita sudah mengkonfigurasi standar ACL. Nah, sekarang kita akan mentes konektivitas standar ACL atau access control list ya. Nah, di sini kita akan ke router 1. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ke interface G0/0 IP access group 1 in. Ini masuk. Kemudian kita kirim paket. Ini pasti file dia teman-teman. Dari PC 0 ke server 1. Nah, file dia teman-teman. Diklik juga ini masih file. Nah, kita akan kirim paket dari PC 5 ke server 0. Nah, ini successful. Kemudian PC 2 ke server 1. Nah, successful. Nah, di sini kita sudah berhasil konfigurasi access list untuk memblokir ya. Untuk memblokir VLAN 13 ke server. Seperti itu ya teman-teman. Kan tadi di sini itu file ya teman-teman. Untuk VLAN 13 kirim paket ke server ini pasti valid karena kita sudah memblokir ya. Berarti memblokir VLAN 13 ya, berarti kita bisa berhasil ya teman-teman, karena di sini outputnya valid ya teman-teman. Sedangkan semuanya atau VLAN 11 dan VLAN 12 itu berhasil ya teman-teman, berhasil kirim paket ke server atau berkomunikasi dengan server. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang konfigurasi sequence number access control list. Nah, misalnya di sini kita mempunyai studi kasus yang pertama tadi kita sudah memblokir VLAN 13. Nah, kedua, misal ada visi anomali ya, kita masukkan visi anomalinya. Misal di mana ya? Di sini aja. Kita berikan nama ya, visi anomali. Oke. Nah, di sini
supaya lebih terlihat begitu jelas. Kita pindah. Ini PC yang lain yang terhubung ke VLAN 11 ya. Nah, di sini kita akan menambahkan IP-nya ya teman-teman, dan gateway-nya. Nah, kita masuk ke switch 1, switch signal ya, enable configure terminal, kita ke interface FA8, kemudian switch port the access, switch port access VLAN 11. Oke, sudah ya teman-teman. Kita coba ke desktop, API convolution, kita DHCP. Nah, sudah terhubung, sudah ada IP-nya, sudah successful request DHCP. Kemudian di sini misal ini adalah PC entah punya siapa ya teman-teman, tapi terhubung ya teman-teman, dan kita itu ingin memblokir PC yang ini saja ya teman-teman, bukan semua yang ada di VLAN 11 ya teman-teman. Kita lihat saja hostnya. Di sini itu kita lihat hostnya itu di sini adalah 123.4 ya teman-teman. Nah, kita masuk lagi, kita ke konfigurasi access list. Jadi kalau tadi kan ini VLAN 13 terblokir semuanya ya teman-teman. Nah, di sini kita hanya akan memblokir satu PC saja. Nah, sekarang kita ke router 1. Nah, di sini kita IP access list standar 1. Kemudian kita install access list. Nah, di sini nanti akan muncul ya teman-teman. Kita coba. Misal di sini kita 12 Denny, kita tanda tanya. Oke. Nah, di sini kita akan gunakan hostnya ya teman-teman. Karena di sini kita akan menggunakan single host address atau satu ya teman-teman. Nah, di sini 12 Denny 123. Oh, pakai host ya. Host 123 123.4. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita show access list. Nah, sudah ada ya teman-teman 12 di host. Oke, berarti sudah berhasil. Dan kita akan cek, kita kirim paket dari PC anomalinya ke server. Nah, ini violate ya teman-teman, pastinya violate, atau kita sudah memblokir satu PC saja atau satu PC orang lain itu sendiri ya teman-teman, tapi PC kita pasti akan terhubung. Nah, oke, successful. Ini pasti violate ya teman-teman. Nah, karena tadi kita sudah memblokir VLAN 13 untuk bisa berkomunikasi ke server. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini pasti bisa ya teman-teman untuk VLAN 11-nya bisa berkomunikasi, tetapi PC anomalinya saja yang tidak bisa berkomunikasi dengan server, karena kita sudah memblokirnya ya teman-teman, dan blokir hanya satu PC saja ya. Berarti ini sudah standarnya sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi web server ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi extended access control list ya teman-teman. Sebetulnya fungsinya sama saja ya untuk memblokir sebuah IP atau port, tapi bedanya dia di extended dirancang lebih kompleks ya teman-teman dibandingkan dengan standar. Jadi kalau di extended ini kita bisa mencocokkan antara IP sumber atau IP source dan juga destination-nya, entah itu protokol IP ataupun port ya teman-teman. Lalu di extended ini dia berfungsi untuk kontrol yang lebih rinci ya teman-teman, seperti misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet ya teman-teman, atau memblokir HTTPS. Dan range dari extended ini dari 100 sampai 199. Kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya.
teman-teman tinggal menghapus akses control listnya ya teman-teman, untuk standar ya teman-teman. Di sini teman-teman tinggal berikan perintah access list 1 ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat apakah masih ada to show access list. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang ini itu no access list, itu number yang sudah teman-teman tambahkan di konfigurasi access list ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat web server ya teman-teman, yang sederhana ya, yang simple di Cisco Packet Tracer. Kita masuk ke server 0, ke service ya teman-teman. Kemudian kita ke HTTP, kemudian kita ke index HTML dan edit. Oke, nah di sini kita ganti Cisco Packet Tracer-nya jadi welcome to, misal nama saya sendiri ya teman-teman, Alisa. Kemudian kita save, kita yes. Nah, sudah. Kita lihat IP-nya 172.116.23.2 ya teman-teman. Nah, misal di sini kita cek ya di PC 5. Kita coba di PC 5, kita ke web server. Kita tunggu. Nah, kalau sudah, kita bisa ketikkan IP dari server 0-nya ya teman-teman. Tadi IP-nya itu 172.116.23.2 ya teman-teman. Sekarang kita go. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Sudah ada welcome to Alisa ya teman-teman. Sudah berhasil membuat web server yang simple ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu extended HCL web ya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi sebuah studi kasus di mana kita akan menerapkan langsung konfigurasi HCL extended ini ya teman-teman. Dan kita di sini memiliki beberapa rules untuk kita tulis terlebih dahulu. Yang pertama, kita memblokir HTTP ke server 1. Kemudian untuk yang kedua, mengizinkan semua VLAN semua VLAN ke server 1 ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, mengizinkan VLAN 11 ke server 2. Kemudian yang keempat, mengizinkan VLAN 13 ke server 3 ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke konfigurasi extendednya. Di sini teman-teman ganti terlebih dahulu namanya agar tidak pusing. Ini server 3 ya. Ini server 2 dan ini server 1. Oke, teman-teman tinggal ke router 2 saja. Nah, kalau konfigurasi access listnya masih ada, teman-teman tinggal berikan perintah no IP access list standar 1 ya, seperti itu. Kemudian teman-teman tinggal ke IP access list extended, kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, pada
akses list extended itu range-nya itu dari 100 sampai 199 ya, seperti di teori akses list ya teman-teman. Nah, kita berikan numbernya ya teman-teman, atau range-nya, numbernya di sini 100 saja ya teman-teman. Oke, kita masuk. Nah, di sini kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan ini ya teman-teman, atau ditelak. Sekarang kita masukkan perintahnya di ini, type cp ini host 172.116.2 ya, itu IP server 1 ya teman-teman. Kita akan menolak IP server 1. Kemudian di sini kita tanda tanya lagi. Nah, kita akan menggunakan EQ ya teman-teman. Kita EQ, kemudian di sini tanda tanya lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memblokir HTTP ya teman-teman. Nah, di sini nomornya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, yaitu nomornya 80 di sini. EQ 80. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu mengizinkan semua pilihan ke server 1. Nah, kita pindahin dulu. Oke, nah di sini teman-teman permit atau izinkan IP any host 172.16.23.2, kemudian 3 itu permit VLAN 11 to server 2. Nah, sekarang nanti izinkan IP server VLAN 11 yaitu 123 PC VLAN 11 ya teman-teman, maksudnya 123.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 255 host 172 19.23 titik. Nah, ini kita lihat berapa IP dari server 2 nya. .3 ya teman-teman, 3. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Kita akan mengizinkan pilihan 13 ke server 3 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal permit IP pilihan 13, IP-nya itu 125 ya. 125 0.255 host 172 16.23 titik. Nah, server 3 nya, host server 3 nya kita lihat berapa IP nya, .4 ya teman-teman. Di sini berarti 4. Nah, selesai ya konfigurasinya. Sekarang kita akan konfigurasi in-nya ya teman-teman, atau masuknya. Nah, di sini kita exit, kita ke interface gate 0/0, kemudian kita IP access group 100 in. Oke, sekarang nah kita lanjut ke uji konektivitas ACL web ya, atau akses control list web. Di sini kita akan mengecek semua konfigurasi yang kita sudah buat apakah berhasil atau tidak ya teman-teman. Apakah sudah berhasil atau tidak, di sini kita delete terlebih dahulu. Dan di sini kita yang pertama yaitu server 1 menolak HTTP ya, menolak HTTP atau memblokir HTTP ya. Jadi PC ini menolak HTTP ke server 1. Kita lihat, kita ke web server.
Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan IP dari server satunya. Kita go. Ini kita tunggu. Nah, ini requesting out, berarti sudah berhasil teman-teman konfigurasi yang sudah kita buat. Jadi client atau PC pilihan 11 menolak HTTP ke server 1. Jadi server satu ini menolak HTTP ya teman-teman. Nah, kalau HTTPS kita lihat ya apakah berhasil. Nah, berhasil ya teman-teman kalau HTTPS. Jadi tidak requesting out ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba kita kirim paket dari PC atau pilihan 11 ke server 1. Kita cek file. Ini file teman-teman. Nah, sekarang kita dari pilihan 12 ke server 1. File. Kita coba ini file gitu teman-teman. Ini successful. Kita coba lagi ya dari PC pilihan 11 ke server 1. Oke, file. Untuk kedua itu nah successful ya teman-teman. Kita ke pilihan 1 file. Oke, sekarang dari pilihan 11 ke server 2. Ini successful ya, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke yang keempat, yaitu pilihan 13 mengizinkan pilihan 13 ke server 3. File, masih file. Kita coba lagi. Masih file. Oke, gak apa-apa. Sekarang sudah berhasil teman-teman untuk konfigurasi ACL web ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan konfigurasi extended ACL ya teman-teman. Sekarang kita beda kasus ya teman-teman. Nah, yang pertama pilihan 11 bisa akses HTTPS ke server 1. Yang kedua pilihan 11 di blok atau di deny ya teman-teman ke server 1. Kemudian yang ketiga akses semua pilihan di blok ke server 1. Yang keempat yaitu permit atau mengizinkan semua pilihan ke server 2 dan 3. Oke, sudah. Kita akan langsung saja kita akan konfigurasi. Sekarang teman-teman tinggal ke router 1. Oke. Kita interface. Kita coba dulu to show access list, tidak ada. Di sini kita lihat ini aktif. Kita coba ping ya. Masih fail. Oke. Kita exit, kita no IP access list extended 100. Nah, tadi show. Oke. Di sini kita no. Kita ke interface G199 no access group 100 out. Oke. Nah,
teman-teman tinggal kita akan langsung saja ke konfigurasinya. Konfigurasinya itu adalah IP access list extended, kita pakai nama ya teman-teman, yaitu ACL, pakai huruf ya teman-teman. Nah sekarang kita 12 permit izinkan TCP nah ini server 1 ya, IP pilihan 11 no ke host server 1. Oke, kita pakai EQ ya teman-teman. EQ nya itu kita tanya. Nah EQ nya itu 4, oh tidak ada di sini. EQ nya itu adalah 433 ya teman-teman. Oke, Denny IP ini host 172.168.23.2, kemudian kita ke yang keempat itu permit semua pilihan ke server 2 dan 3. Perintahnya adalah permit IP ini ya teman-teman. Nah sudah selesai, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu uji konektivitas ACL extended ya teman-teman. Nah kita ke filter 2, kemudian kita ke interface G060, kemudian IP access group ACL in. Nah kita coba di sini aja. Kita HTTPS 172.116.23.2 request time out. Kalau kita HTTP tiba juga kita coba ping bilang successful. Failed. Successful. Kita coba ping. Nah ini destination host unavailable ya, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk pembahasan dari access control list. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.